strukturnya, susunan katanya. Tak bisa diungkap dengan kata-kata bagi antum yang mempelajari bahasa Arab. Bagi yang tidak, mungkin melihat sama sedikit perbedaannya. Tapi kalau antum yang belajar, maka antum akan terkagum-kagum dan melihatnya itu sebagai susunan yang terlalu indah untuk dibicarakan dan diceritakan. Coba, misalnya, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, fadzalikal yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya Rab. Susunan itu bukan susunan orang. Bukan susunan malaikat. Allah tantang kalau bisa susun kalimat seperti itu, susun. Ajak seluruh orang sedunia yang ahli bahasa Arab. Ajak malaikat, ajak jin, ajak komputer, ajak robot. Sanggup? Oke, kalau nggak sanggup buat satu surat. Sanggup? Kalau nggak sanggup, nggak usah buat. Rubah-rubah saja. Ambil Al-Quran, rubah, tip X. Fathah ganti kasroh, kasroh ganti domah, lalu cetak. Kalau bisa, Allah tantang. Silahkan buat. Ditantang oleh Allah, kalau bisa bikin. Orang Amerika yang benci Islam, misalnya gitu. Orang mana coba? Silahkan. Orang Inggris, Prancis, Jerman, Israel. Silahkan. Para penista agama yang suka ngata-ngatain di internet, yang suka ngata-ngatain kadrun, yang suka ngata-ngatain khilafah, yang suka ngata-ngatain HTI, yang suka ngata-ngatain yang menuduh maksudnya. Dikit-dikit HTI, dikit-dikit khilafah, dikit-dikit kadrun. Ente bisa buat Al-Quran yang kami pegang, yang kami perjuangkan, yang kami lindungi dari penista-penista macam ente bisa. Coba. Jangan mau dibohongin sama Al-Maidah 51. Kata-kata siapa itu dan kelompoknya. Penista itu, penista Al-Quran, maka wajar kami marah. Dari serangan orang-orang yang hina, yang selalu memaki Al-Quran, yang selalu mencaci Al-Quran. Allah tantang kok, silahkan buat. Fatu bisurat min mislih. Nggak bisa buat. Allah tantang, rubah-rubah deh. Allah jamin kagak ada yang bisa rubah. Wa tammat kalimat rabbika sirkan la mubaddila li kalimat rabbik. Tidak bakal bisa dirubah-rubah. Jawabannya ada dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kenapa nggak bisa dirubah? Kenapa nggak bisa dicontek? Kenapa nggak bisa ditiru? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang bisa. Karena jawabannya cuma satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Itu yang membuat Al-Quran tidak bisa diutak-utik oleh siapapun, sahabatku sekalian. Karena itu jangan macem-macem. Tantangan ini berlaku sampai dengan sekarang. Silahkan buat, rubah. Itu Israel mau bikin Al-Quran berkali-kali, Pak. Amerika itu mau cetak Al-Quran versi dia berkali-kali. Tapi ternyata ada aja. Mesinnya lah mati, orangnya lah mati, listriknya lah mati. Sampai sekarang akhirnya mereka nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa, nggak ada yang sempat, nggak ada yang tahu bagaimana caranya merubah-rubah Al-Quran. Ini mukjizat. Nah, kalau kita memahami ini mukjizat, kalau kita mengerti ini mukjizat, maka yuk jadikan ini sebagai pedoman, jadikan ini sebagai pegangan, jadikan ini sebagai landasan. Jangan malu-malu. Al-Quran kok dimalu-malu. Jangan. Ya. Jadikan landasan utama dalam hidup bernegara. Udah cakep, kagak ada yang salah dalam Al-Quran. Wah, ntar jadi syariah dong. Kagak. Ente belum paham ngomong gitu soalnya. Wah, ntar orang yang lain terganggu dong. Kagak. Ente belum paham ngomongnya. Karena Al-Quran bukan untuk orang Islam saja. Catat. Al-Baqarah 160 berapa? 100 saya lupa tuh. Syahrul Ramadan 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Linnas, bukan lil muslim. Quran itu petunjuk buat manusia. Petunjuk buat manusia.
dan nggak akan ditemukan keraguan di dalamnya. Kalau baca nggak bakal ragu, pasti semua yakin, nggak bakal ada ayat yang berselisih. Makanya pantas Quran menjadi solusi. Sebagaimana judul hari ini, Quran sebagai solusi. La raiba fihi. Mana ada buku yang halaman pertamanya langsung berkata, kami jamin di dalamnya tidak ada keraguan kecuali Al-Quran. Masya Allah. Kurang lebih itu awalan dari saya. Saya menanti Bang Alvito Ginting untuk menanggapi dan membuka forum agar lebih interaktif dan hidup. Begitu Bang Alvito. Silahkan. Baik, Babe, luar biasa ya. Jadi kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan, jawaban semuanya udah ada di dalam hidup ya. Tinggal buka Al-Quran, semua jawaban sudah ada. Tapi ada beberapa orang yang masih meragukan. Al-Quran itu tidak tahan zaman. Waktu yang dibuat itu masa lampau. Sekarang masanya sudah berbeda, zaman sudah berbeda. Zaman Rasul dulu belum ada internet, belum ada dan lain sebagainya. Gimana tuh, Be? Saya kurang jelas. Bang Vito, di sini suaranya kurang jelas. Minta maaf, sekali lagi digedein dikit. Kurang jelas ya? Kalau sekarang gimana? Oke. Sekarang oke? Oke. Ada pertanyaan, B, dari sebagian orang yang meragukan Al-Quran sebagai tuntunan sampai akhir zaman. Karena tidak ramah waktu. Waktu Al-Quran diturunkan di zaman Rasul berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Apakah memang Al-Quran memang seperti itu? Tidak tahan waktu, begitu. Baik. Terima kasih, Bang Alvito. Ya, itulah ya cara-cara orientalis untuk membuat orang semakin hari semakin diragukan terhadap Al-Quran. Cara-cara orientalis ini harus kita sikapi dengan cara bijak. Jangan menjadikan ini sebuah bahasa yang menjebak. Sekarang silahkan dibuka satu demi satu yang mana yang tidak sesuai dengan zaman. Maka bisa dipastikan pemahaman kita yang masih kurang dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, hukum potong tangan katanya nggak cocok dengan keadaan sekarang. Berarti dia belum paham tentang hukum potong tangan, begitu. Quran tidak pernah mengatakan orang yang mencuri langsung dipotong. Kalau kita memahami struktur katanya, karena ini mujizat dari Allah, itu depannya ada asyarik wasyarikat. Ini contoh ya, karena sering banget yang kita lihat, Bang Vito, sering banget orang berkata Quran udah nggak cocok dengan zaman, masa orang pencuri dipotong. Padahal kalimatnya itu depannya ada alif lam. Asyarik wasyarikat. Asyarik itu alif lam di situ. Kalau bahasa Inggrisnya bilang the definite articles. Kalau struktur Arabnya berkata ini alif lam ma'rifat. Artinya dia memang berprofesi sebagai seorang pencuri, Bang Vito. Ya. Jadi bukan baru sekali dia mencuri. Pencuri tangkap. Udah berulang-ulang. Iya. Karena itu alif lamnya itu ma'rifat, jadi dia udah ketahuan tertentu, bukan kata-kata yang umum sebagaimana pencuri biasa, dan tidak pernah juga terjadi di zaman Nabi juga ya, orang langsung dites dipotong kayak begitu nggak juga. Buktinya Bang Vito, di zaman Umar bin Khattab yang menerapkan ini ya, itu ketika ada orang mencuri, itu Sayyidina Umar menyelidiki ini orang ternyata mencuri. Ternyata dia mencuri karena lapar. Justru yang dihukum ya tetangga-tetangganya, dalam hal ini ditegur gitu loh. Dia nggak dihukum, Bang Vito. Apalagi dipotong tangan, tidak. Justru Sayyidina Umar memperingatkan para tetangganya. Bagaimana bisa ya orang kenyang tapi tetangganya lapar. Disitulah universalnya Islam. Jadi selama ini kesimpulannya, orang yang menuduh nggak sesuai dengan zaman, karena sudah lama, kesimpulannya cuma satu, dia belum mengerti dan belum paham. Kalau tadi saya mengatakan keras kepada orang-orang yang menghina Al-Quran, adalah sebuah ungkapan, sebuah trigger, bahwa jangan dong, karena kami tidak pernah mencela agama yang lain. Kalau ada yang mencela, justru ini oknum dan mesti kita bawa ke pengadilan. Karena mencela agama apapun, hukumnya haram. Mencela Tuhan manapun, hukumnya dilarang dalam Islam.
tidak boleh mencela Tuhan-Tuhannya orang lain, tidak boleh mencela kitab-kitabnya orang lain, bahkan mengimani Injil dan Taurat adalah bagian daripada rukun Islam. Jadi haram untuk kita cela. Tapi kenapa? Semakin hari di internet, di sosial media, selalu difitnah, selalu dicela. Nah, sengaja saya menggunakan kalimat yang keras tadi agar menjadi sedikit perhatian. Mari bangun Indonesia yang tanpa mencela, tanpa menghina, tanpa mengganggu kepercayaan orang. Bukankah ini dijamin oleh undang-undang? Ya, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk beribadah dan beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitu kurang lebih. Baik, baik. Babe, ada yang ingin bertanya nih. Saya undang karena beliau minta untuk dikasih akses video Bapak Imam Lutfi Fatur Rahman. Ada pertanyaan, barangkali teman-teman admin bisa membantu nih, supaya Pak Imam bisa muncul dan bisa berinteraksi langsung dengan Babe Haikal. Silahkan. Belum ada, sambil kita tunggu nih ada beberapa pertanyaan nih, B. Itu ada foto saya tuh, sama Imam. Pak Imam, silakan Pak Imam, sudah muncul, silakan. Masih susah saya, Mas. Ya, silakan Pak Imam. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dulu, Be. Saya sebenarnya mahasiswa, Be. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Be. Siap. Kebetulan ngambil prodi Hukum Tata Negara, Be. Cuman saya concern sedikit ke hukum Islam tuh, Be. Kan saya juga ada penjurusan tentang hukum pidana Islam ya, Be. Nah, kan cikal bakal dari syariat Islam di Indonesia itu kan salah satunya kan Piagam Jakarta, Be. Di mana isinya itu kan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di pasal 1 tuh, Be. Nah, pertanyaan saya tuh, Be, kira-kira ada saran nggak, Be, dari Babe untuk teman-teman mahasiswa nih menggaungkan kembali makna sebenarnya dalam Piagam Jakarta itu, tapi tidak bertentangan dengan Pancasila di era sekarang gitu, Be. Kan soalnya kadang-kadang banyak orang yang membenturkan gitu, Be. Syariat Islam ya syariat Islam, Pancasila ya Pancasila. Kalau misalnya kita bicara syariat Islam ya berarti bertentangan dengan Pancasila. Nah itu padahal kan poinnya itu kan sama gitu, Be. Baik. Aja, Be. Baik. Imam, Bang Vito yang saya hormati. Ya. Inilah kesalahan persepsi. Seolah-olah Pancasila bertentangan dengan Islam dan Al-Quran. Seolah-olah UUD 45 kalau kita pakai berarti kita meninggalkan Al-Quran. Tidak. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Kita ini berbeda. Ada perbedaan suku, agama, ras, golongan, etnis. Dan ini adalah sebuah keniscayaan. Maka itu sepakatnya kita dengan agama lain, dengan suku lain, dengan pulau lain, dengan etnis lain, dengan suku bangsa yang lain, sepakatnya kita ambil Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itu sepakatnya. Namun negara belum memberikan sebuah peradilan bagi orang yang mau menjalankan hukum Islam. Itu yang kita perjuangkan, tanpa mengubah dasar negara, tanpa mengubah Pancasila, tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 45, tapi kita disediakan wahana yang saat ini baru cuman beberapa. Contohnya apa? Perbankan syariah, kan baru, itu kan perjuangan. Ya, pernikahan dengan kantor urusan agama, dulu kan cuma catatan sipil. Ya, kalau antum Pak Imam ya, kalau antum buka sejarah sedikit, dulu nggak ada. Itu kan perjuangan P3 zaman dulu partai. Akhirnya gol, disetujui oleh presiden, masuk ke undang-undang, jadilah kantor urusan agama nikah secara Islam. Ada dulunya kan cuma catatan sipil. Begitu juga perbankan, itu kan perjuangan. Akhirnya timbul perbankan syariah, akhirnya timbul koperasi syariah. Dan kita umat Islam ya di Indonesia minta kepada negara supaya bisa diberikan keleluasaan lebih jauh. Dan itu kita perjuangkan melalui undang-undang. Kalau nggak disetujui, ya udah nggak apa-apa. Karena kita bernegara punya dasar. Dasar bernegara kita adalah undang-undang. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ada Kepres, ada Inpres, ada keputusan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mempertentangkan dengan Pancasila itu adalah tindakan konyol gitu loh. Melawan dan mengadu domba itu adalah tindakan tak benar. Karena founding father negara kita,
telah menyepakati perbedaan itu. Islam memang mayoritas, tapi jangan mentang-mentang mayoritas juga tidak boleh menindas yang minoritas. Yang minoritas juga jangan kurang ajar sama yang mayoritas. Akhirnya timbul inharmonisasi gitu loh. Yang akan menimbulkan harmonisasi adalah ketika kita saling menghargai, ketika kita saling menjaga, ketika kita saling memahami perbedaan itu. Ingat, bangsa kita dibangun majemuk dengan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan memaksakan. Piagam Jakarta sudah tepat, ya, mencoret itu karena permintaan saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur, ya. Terus Pancasila sudah tepat untuk bangsa yang majemuk ini. Kalau enggak, orang-orang Indonesia yang di bagian timur, yang di misalnya yang di mana, itu akan katanya akan mau memisahkan diri. Nah, janganlah. Lebih baik kita bersatu dengan mengambil dasar yang disepakati oleh bersama. Jadi, Pancasila UUD 45 adalah kesepakatan dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia di atas semua majemuknya. Begitu. Hanya saja dalam perjalanannya ada perasaan-perasaan ketidakadilan. Nah, kita suarakan. Ada perasaan-perasaan yang belum diejawantahkan, yang belum diaplikasikan atau belum disupport oleh pemerintah. Nah, itu kita perjuangkan. Perjuangannya pun melalui konstitusi, melalui undang-undang. Dalam hal ini para orang-orang yang ada di DPR. Nah, kurang lebih seperti itu, Bang Imam Lutfi. Baik, mudah-mudahan terjawab ya, Mas Imam. Lanjut nih, Baik, dari Pak Anugroho. Mohon dibantu pencerahan bagaimana cara saya untuk bisa memahami, mempelajari tafsir Al-Quran. Saya belum bisa bahasa Arab. Apakah boleh memahami per ayat kemudian disesuaikan dengan situasi yang kita hadapi, atau mutlak harus mengikuti asbabun nuzul ayat? Baik. Boleh sekali. Boleh sekali. Karena yang lebih berhak dengan Al-Quran adalah orang yang mengamalkannya, sekalipun tidak pandai membacanya. Yang lebih memahami adalah orang yang mengaplikasikannya, sekalipun dia tidak bisa berbahasa Arab. Jadi, ya sekarang sudah ada kitab-kitab terjemahan. Namun, jangan semata-mata berguru dengan Google doang gitu kan. Jadi akhirnya ntar gurunya Google gitu loh. Mesti ada kiai yang membimbing, mesti ada ulama, mesti ada habaib tempat bertanya. Dan di sela-sela itu kita bisa membaca Al-Quran. Antum mau bagaimana sekarang saya tanya? Mau Al-Quran dengan lengkap asbabun nuzulnya? Antum cari kitab Al-Quran asbabun nuzul Imam Jalaluddin As-Suyuti. Antum mau apa lagi? Mau Al-Quran dijelaskan dengan hadis? Antum cari kitab semuanya Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. Tafsir Al-Quran dengan tafsir Ibnu Katsir. Antum mau apa lagi? Al-Quran yang lengkap dengan hukum-hukum yang menghukumi. Ya, antum cari Al-Quran dengan Al-Maraghi misalnya. Antum mau apa lagi? Mau baca Al-Quran tapi yang di sudut pandangnya dari sisi sejarah. Antum bisa beli kitab tafsir At-Tabari 26 jilid, 32 jilid gitu, dan itu bahasa Indonesia. Antum mau apa lagi? Antum mau Al-Quran yang digali dari budaya, akar budaya Indonesia. Antum beli Al-Quran tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, lengkap dengan budaya Indonesianya. Jadi semua sudah tersedia. Bahkan Bang Alvito, ya. Bahkan saya membuat satu kitab Quran. Kami membuat Al-Quran yang dilengkapi dengan barcode. Untuk apa, Be? Barcode-nya ini untuk memudahkan orang, Bang Vito. Jadi Quran ada barcode, Quran barcode, satu ayat barcode, satu ayat barcode, satu ayat barcode. Barcode-nya ini di-download dengan smart Quran, lalu begitu baca, kalau kita pengen tahu artinya, dengan satu ini dengan handphone diklik maka keluar mau apa tafsirnya, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Jalalain, semua lengkap di situ. Jadi itu aplikasi ya, Be? Pakai aplikasi. Betul. Berarti Betul. ada pertanyaan Tapi juga nih sekaligus relevan dengan pertanyaan yang ada nih, Be. Pertanyaan dari Pak Fikri atau Mas Fikri ini, bolehkah membaca Al-Quran via HP? Ya. Berarti boleh ya? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh. Bahkan melalui apapun. Kalau zaman dahulu tulang, ya, ada juga pelepah kurma, ada juga kulit kambing, begitu.
baru tahun 1840-an ketika ditemukan mesin cetak di Jerman Barat itu oleh Johannes Gutenberg, baru Quran dicetak. Nah, Bang Vito, ini Quran yang saya buat. Oke. Bedanya kalau kita buka, ini isinya ada barcode. Jadi harus menggunakan handphone untuk bisa membaca barcode itu ya? Iya. Oke. Ini kita ini, ya. Nah, boleh jadi dikasih ini satu Masjid Baitul Wahab, Beh? Boleh. Ini saya hadiahkan untuk antum. Alhamdulillah. Buat masjid kita aja, buat masjid dipakai Ya, bergantian. nanti download di tulisannya nih. Ya. Smart Quran. Oke, Smart Quran. Disambung, Smart Quran. Nanti di handphone ada aplikasi, daftar, begitu dibaca, misalnya kita baca, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maknanya apa ya? Klik, ambil handphone, barcode-nya di-scan, klik, keluar semua aplikasi ntar. Mau tafsir Al-Maraghi, klik, baca. Mau tafsir Ibnu Katsir, klik, baca. Mau tafsir Jalalain, klik, baca. Nah, begitu. Ini kalau dikumpulin, walaupun tipis segini, kalau dikumpulin, ini nggak muat satu rak buku ini. Karena semua betul. kitab tafsir kita cemplungin kemari. Betul. Alhamdulillah. 9 bulan kita bikin, Bang Vito. 9 bulan. Alhamdulillah ada yang begitu, jadi makin memperkaya hasanah kita dalam membaca Quran. Selanjutnya ya, saya bacakan ya. Dari Pak Mahbub Junaidi. Silakan. Ini pertanyaannya agak-agak keras nih. Mengapa saat ini banyak orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan pribadinya saat ingin mendapatkan dan telah mendapatkan sebuah kehormatan di mata manusia, dan mirisnya itu dilakukan oleh para tokoh yang notabene disebut ulama. Dan sekarang ada yang membacakan Al-Quran di tempat ibadah agama lain demi mendapat kehormatan dari pemeluk agama lain. Mohon pencerahannya, Ustaz. Silakan, Be. Cepetan, saya lewat terus gitu. Ada nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya begini, ada orang yang memilih surat ayat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan ada praktek membacakan Quran di rumah ibadah orang lain, rumah ibadah agama lain. Itu bagaimana hukumnya? Ya Allah, ya Rabb. Jadi begini, Allah menyindir orang-orang Yahudi dan orang-orang dulu ya yang mengubah-ubah kitab Taurat dan Injil karena dia mencari keuntungan sedikit, keuntungan sesaat dengan menjual ayat. Dia cari ayat yang cocok dengan dirinya, dicari ayat yang klop dengan tindakannya, lalu kemudian disampaikan. Haram ini ya akhi. Jangan sampai terjadi. Haram, mutlak haramnya. Kalau membacakan Al-Quran di depan orang lain, beragama lain, dengan niat dan tujuan agar bisa berdiskusi, agar bisa membuka matanya, itu silahkan saja. Tapi kalau sudah jelas, itu merupakan yang penghinaan, nggak bisa kita tolerir. Berarti Anda membiarkan Quran itu dihina, begitu. Baik. Membacakan Quran di rumah ibadah agama lain gimana? Nggak ada masalah, Mas Vito. Ya? Nggak ada masalah. Ya. Mas Vito, ya. Gini. Ya. Disebutin dulu nama Nabi baru. Ini sekalian ini. Mas Fatih Karim minta maaf juga. Ini sekalian ya. Saya bersama dengan Mas Fatih juga ini sekalian jadi rame-rame ini sekalian nih. Mas Fatih izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bang Vito. Tahu kan Bang Vito? Bang Alvito tahu kan? Ya. Bang Vito, siara penyiar. Iya, itu dia. Jadi kita tektokan sekalian ya. Nah, tadi ulangi sedikit. Orang yang kepentingan untuk pribadinya. Ya, nih Bang Vito, saya mau cerita begini Bang Vito. Ya. Di Gaza, Bang Fatih Karim, di Gaza, waktu bombardir Israel, ya Yahudi
salah satu yang kena itu adalah masjid. Pak Vito masih nyambung ya? Masjid. Ya, ya. Oke. Dan di situ ada gereja yang tidak kena. Gereja nggak kena. Dan Ya. yang indahnya itu adalah ketika hari Minggu, kan orang-orang Kristen di Gaza tetap beribadah ke gereja. Ya. Dan karena orang Islam yang nggak punya tempat, hari Jumat, orang Islam dipersilahkan pakai gereja untuk sholat Jumat. Itu sebuah contoh yang cantik, sebuah contoh yang anggun, gitu loh. Jadi bangku-bangkunya disingkirkan, digelar sejadah, mereka salat Jumat di gereja. Boleh Bang Vito, Boleh. nggak ada ya. masalah. Oke. Boleh. Kalau bisa diterapkan di Ya, nggak ada Indonesia, masalah indah sekali begitu. itu ya. Nah, di Masjid Cempaka Putih kemarin, ya, ada orang Kristen meninggal dan rumah dukanya menolak karena zaman lagi COVID Covid. ini, ditaruh di halaman masjid. Ya, dekat rumah saya, masjid tempat saya, masjid yang saya tinggal, Masjid Baitul Salam, Komplek Pas Pampres, sebelahnya itu gereja Oikumene. Sebelahnya gereja Oikumene. Dan pada waktu Natalan, hari Minggu itu, sering sekali, waktu masjid belum diperluas sekarang, sering sekali para tamu gereja mobilnya nggak muat parkir. Dan mereka parkir di Masjid Baitul Salam. Gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Silahkan. Di sini kita ngomong Quran, Bang Fatih Karim. Di sini kita ngomong Quran. Tadi pertanyaannya Quran yang agung itu boleh nggak dibacakan di gereja misalnya, ya? Kalau tujuan seperti itu sangat cantik dan boleh. Apalagi kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan ganti-gantian. Ntar masjidnya dipakai buat kebaktian. Nah, itu haram. Yang saya maksudkan cerita di Gaza itu betul-betul kondisinya darurat begitu. Kalau tidak darurat, janganlah, masing-masing punya tempat ibadah sendiri-sendiri. Karena dahulu zaman Rasulullah mereka mau Ka'bah itu gantian, tapi kan turun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Kami tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu bukan menyembah Tuhan yang kami sembah. Begitu. Jadi kalau ditanya boleh, ya boleh. Tapi ya, kalau kita menjadi sebuah kebiasaan, ya nggak boleh. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini ada seorang ahwat yang bertanya dari Mbak Cutfala. Assalamualaikum, saya seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ustadz, saya ingin bertanya. Saya dianggap sebagai ekstremis di kampus saya. Salah seorang pengajar yang saya kenal menyatakan bahwa surat Al-Kafirun adalah hak Allah untuk menyatakan seorang kafir, bukan hak sesama hamba. Saya sudah menjelaskan sehalus mungkin sebisa saya bahwa itu adalah perintah Allah dan bukan sebagai bentuk penghinaan. Baik. Itu adalah istilah dari Allah. Mohon penjelasan. Baik. Bang Fatih Karim dan semua sahabat cinta Quran. Kita lagi bicara tentang Al-Quran dan ini ada sebuah diskusi, Bang Fatih. Cantik. Maaf. Diskusinya adalah mengatakan begini. Bahwa menyebut seorang itu kafir itu hak prerogatifnya Allah. Orang tidak boleh menyebut orang itu kafir. Dan kalau menuduh kafir, maka itu disebut ekstrim. Nah, kita jelaskan dulu gitu loh ya. Ini adalah sebuah sebutan yang baik. Kafir itu artinya menutup. Bahasanya dari cover, cover majalah itu kan majalah nih majalah. Depannya ada cover kan, cover. Nah itu kafir. Karena dia nggak paham itu dosen. Asal bunyi aja, asal ngomong aja tuh dosen. Ya, ini kafir ini artinya menutup.
orang yang menutup dirinya. Dia tidak mau menerima. Kalau non-muslim, justru itu penghinaan. Karena muslim itu artinya selamat. Non-muslim artinya nggak selamat loh, dibilang begitu. Maka baik kita sebut kafir, dan kita edukasi yang baik. Gak apa-apa nyebut kafir. Karena apa? Karena kul, katakanlah. Jadi ini perintah Allah. Betul-betul tuh dosen harus dapat pelajaran tingkat dasar, betul-betul. Kul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Begitu. Kalau dia tersinggung, dia nggak paham. Bukankah orang yang non-Kristen dipanggil domba-domba yang sesat? Sesat. Ya. Nah, bagi sebutan orang Hindu juga lain lagi. Sebutan orang yang lain, yang Buddha juga lain lagi. Masing-masing ada sebutannya, ada panggilannya. Jadi jangan mengatakan itu sepihak dengan mengatakan itu ekstrim. Quran sebagai pedoman udah ngatur sedemikian rupa. Disebut kafir karena dia masih menutup dirinya. Namun konotasinya jelek. Contoh konotasi yang mesti kita lawan. Buaya loh. Gitu. Itu telah menggejala. Buaya loh. Padahal buaya itu hewan yang paling setia. Iya. Coba lihat Discovery Channel. Coba lihat flora. Kalau dulu flora fauna ya. Coba lihat Wild Geographic. Coba lihat. Buaya itu kalau sudah menikah dengan kawin. Bukan nikah, maaf. Satu. Dia nggak bakal kawin yang lain. Dan buaya kalau lagi mengerami anak telurnya. Dia sanggup nggak makan selama 4 bulan dengan mengerami dan kemudian merawat anaknya dalam mulutnya itu nggak makan. Itu sebabnya dalam adat Betawi kita pakai roti buaya supaya setia. Baik. Ini ada-ada aja hewan setia bilang anjing. Sekarang anjing juga makan nasi ya. Hewan setia. Maka jadilah orang-orang oknum ya. Jangan nyalain gereja, jangan nyalain orang Kristen. Oknum yang bagi-bagi nasi anjing. Waduh. Nasi setia dong. Mudah-mudahan berlanjut tuh, katanya masuk ke ranah hukum itu, Beh. Iya, akan ke ranah hukum. Dan Bang Vito, Dewan Gereja protes loh. Iya. Ya, Karena mereka PGI itu protes loh, PGI itu protes. Iya, merasa terasosiasi jadinya ya. Iya, dan ini bukan ajaran Kristen. Iya. Ini bukan ajaran agama manapun. Ini oknum yang merendahkan bangsanya sendiri. Begitu. Jadi ini oknum, karena itu mesti diproses latar belakang penamaan itu. Kenapa? Karena ketua Dewan Gereja sendiri mengatakan kalau mau memberilah dengan cara yang baik. Begitu. Jangan dicap nasi anjing. Ada stempelnya, ada gambar anjingnya lagi. Waduh, kacau tuh. Ini nyambung juga nih, Be. Jadi kan itu kan ada oknum ya, Babe katakan ya. Kalau oknumnya dari seberang barangkali ya, tidak merepresentasi, mengeneralisir agama tertentu, tapi oknum. Nah, bagaimana kemudian kalau oknumnya muncul dari dalam kita nih, umat, di dalam umat. Jadi Pak Sejauh itu bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bersikap terhadap Muslim tetapi nyinyir terhadap ajarannya sendiri? Apa penyebabnya mereka bersikap seperti itu? Sikap kita, kenapa sih mereka begitu, Beh? Tadi saya cukup keras, ya di awal sengaja, itu memang sengaja, itu teknik ya. Saya sedikit keras kepada orang-orang yang masih melakukan penistaan terhadap agama. Islam dihina. Orang dikatain, dikit-dikit difitnah, HTI loh, gitu, khilafah loh, gitu, ekstrim loh, gitu, radikal loh, gitu, kadrun loh, gitu. Terus Islam nggak sesuai dengan zaman, ulama dikatain, habaib dikatain, dan notabene-nya mereka adalah orang Islam. Ini yang kita bingung menghadapi mereka ini. Nah, Bang Vito, Pak Fatih Karim, Ustadz kami, Ustadz saya yang saya sayang, ini Ustadz guru saya hadir di sini. Saya mendirikan Badan Koordinasi Penanggulangan Penistaan Agama. Jadi
siapapun yang melakukan penistaan agama yang tertangkap dengan radar kami laporkan. Bang Vito, kami laporkan walau dia orang Islam yang menghina orang Kristen. Nggak boleh dihina tokoh agama. Nggak boleh menghina pendeta, nggak boleh juga, sama nggak boleh juga menghina para ustadz, para kiai, para ulama, para pendeta, para biksu, para pastor, nggak boleh juga dihina. Jangankan mereka yang notabene tokoh agama, kita sama anak bangsa cukuplah. Ya. Ngatainlah. Saya dulu pertama kali protes ketika orang ngata-ngatain, maaf ya, menyebut ya, cebong misalnya. Saya protes, saya katakan nggak boleh, itu memanggil saudaramu dengan panggilan yang buruk. Saya juga protes ketika orang ngata-ngatain kampret. Nggak boleh, itu juga memanggil dengan sebutan yang buruk. Sudahlah, hentikan antara cebong, kampret. Ini hentikanlah. Udah nggak bener, udah nggak boleh, udah nggak wajar. Ya, apalagi sekarang udah berhenti cebongnya. Diganti sama kadrun, kadal gurun. Ya elah. Ini sampai kapan kita mau begini? Gitu loh. Sudahlah. Pahamilah perbedaannya masing-masing. Pahamilah bahwa kita memang berbeda. Ya udah, saya tidak bisa memuji Pak Jokowi. Jangan saya dimaki-maki dong. Saya nggak bisa memuji Pak Jokowi. Orang pelin-pelan bagaimana? Kata-katanya beda sama janjinya. Begitu, saya nggak bisa puji. Tapi kalau saya tidak taat, itu baru masalah. Saya taat sebagai warga negara. Apapun yang ditentukan oleh hukum saya jalanin. Lockdown, PSBB saya ikut. Lampu merah saya ikut, Pak Jokowi ngomong apa saya taat, tapi untuk memuji nggak bisa, janjinya bagaimana, realisasinya bagaimana, gara-gara saya nggak mau bisa habis dikata-katain padrun. Bahkan hari-hari terakhir ini Babe malah menyarankan jangan terlalu banyak menyalahkan pemerintah terkait dengan kasus COVID ini ya, kita harus berjuang bahu-membahu gitu ya. Benar, sebab saya memahami kata-katanya begini. Waktu pertama kali bilang corona nggak masuk Indonesia, emang belum masuk kok. Iya. Emang belum masuk. Waktu Pak Mahfud MD mengatakan corona belum datang ke Indonesia, emang belum datang kok. Dan sekarang ketika tahu datang, rame-rame fokus untuk itu. Iya bener dong. Saya berkatakan, ini kalau Ustadz Fatih Karim, guru saya ini, mengajarin saya, ini ada nasih mansuh. Ada kaul kodim, kaul jadid. Ya, ada perkataan yang dahulu sesuai dengan masanya, ada perkataan sekarang sesuai dengan masa sekarang. Dan pemerintah sekarang udah defisit 1.300 triliun. 1.391 triliun udah defisit. Udah nggak bisa bergerak. Mau ambil duit dari mana lagi untuk membantu orang-orang yang ekonominya hancur? Jangan lupa saudara, jangan lupa teman-teman. Jangan lupa para sahabat, COVID ini memang membunuh 2.000 orang, 3.000 orang, tapi dia membunuh jutaan lapangan pekerjaan. COVID ini memang merontokkan ekonomi, tapi jangan lupa pengangguran yang diciptakan oleh COVID ini gila-gilaan juga. Dan untuk nyalah-nyalahin pemerintah bukan waktunya. Karena itu saya bersama guru saya, Ustadz Fatih Karim, mencanangkan yang disupport sama ACT, mencanangkan satu, bantu satu. Itu. Satu, bantu satu. Udah, jangan nyalahin pemerintah, kita berjuang, satu, bantu satu. Satu orang, bantu satu orang. Bang Vito, ini program 4 tahun lalu saya udah kasih surat tertulis pada Pak Jokowi. Saya bikin surat terbuka dan saya sampaikan. Nggak tahu siapa yang terima, siapa yang buka itu surat. Saya bikin, saya jelasin kok. Saya jelasin dengan detail bahwa waktu saya bikin surat 4 tahun lalu ya, jumlah penduduk Indonesia 240 juta. Yang miskin itu 29 juta. Atau 30 juta. Masa 240 juta dikurangi 30 juta, 210 juta. Masa 210 juta diem aja berpangku tangan terhadap kemiskinan? Maka ikuti cara Nabi. Cara kapitalis udah gagal. Cara liberalis udah gagal. Cara multipartai udah gagal. Cara monopolistik partai Golkar dulu udah gagal. Cara partai sekarang yang banyak udah gagal. Berkiblat kepada Amerika udah gagal.
berkiblat kepada Cina, udah gagal. Tinggal satu yang belum, berkiblat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang belum dilakukan oleh bangsa kita. Oke, kita lanjut ke Nabi itu mempersaudarakan satu kaum Ansor dengan satu Muhajirin. Ketika Nabi mempersaudarakan, maka dalam waktu 1 hari tidak ada lagi orang miskin yang tinggal di Madinah. Padahal itu rawan. Orang Madinah itu bercocok tanam, Bang Vito. Bercocok tanam. Tiba-tiba orang Muhajirin, pedagang yang tidak bawa apa-apa. Ini kan kedatangan 50% orang miskin. Tapi Nabi langsung beresin 1 hari. Saudara, satu bantu satu. Sampai sekarang, program 1 bantu 1 belum juga diserap oleh pemerintah. Begitu. Mungkin tunggu 2024 saya jadi presiden. Serius nih? Silakan. Baik. B, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Supriyanto. Assalamualaikum, mohon pencerahan Ustadz, mengapa ayat Al-Quran banyak yang diulang-ulang? Ada di beberapa surat tetapi menceritakan kisah-kisah yang berbeda. Misalnya tentang kisah Musa ada di beberapa surat tapi menceritakan kisah yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik. Saya ulangi, ada satu pertanyaan yang masuk, tolong dibuka biar saya baca juga, Mas. Ada pertanyaan yang bagus nih buat pemirsa. Bang Vito, ini direlay oleh mana tadi? Amerika ada, Kanada ada, Inggris ada, semua orang pernah nonton di dunia ini. Negara mana? Alhamdulillah. Jepang, Qatar. Itu semua pada nonton. Saudi, Mekah nonton. Begitu. Pertanyaan diulangi. Menggunakan udah pribadi udah, mahasiswi udah tadi, Al-Kafirun udah sebuah di bawah lagi. Soal ini ayat Al-Quran banyak diulang-ulang, Ustadz, Babe. Oh iya, baik. Nah, begini, yang bisa jawab nih orang Sunda. Pepatah Sunda berkata, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Kenapa ayat Al-Quran yang indah ini suka kita temui berulang lagi. Cerita Fasa Jadu, ketemu lagi. Iblis nggak mau sujud, ketemu lagi. Cerita nggak bersyukur, ketemu lagi. Bahkan surat Ar-Rahman misalnya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzdzan, berulang-ulang. Jawabannya adalah batu untuk melubangi diperlukan tes pemahaman. Maka orang Sunda berkata, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Kalau itu bukan pepatah monopoli orang Sunda saja, orang Jawa juga punya pepatah seperti itu. Orang Jawa berkata, Witing tresno, jalaran soko kulino. Soko kuliner. Soko kulino. Artinya ketika kita, jadi cinta itu timbul karena kita melihatnya setiap saat, memandangnya setiap saat, akan timbul cinta. Tapi orang Sumatera juga punya kata-kata itu. Lancar kaji karena diulang. Artinya membutuhkan pengulangan. Orang Betawi juga punya, jangan salah, ale bisa gara-gara biasa. Maka Allah mengulang-ulang demi untuk memberikan kita pemahaman yang hakiki. Dan yang diulang-ulang itu tertentu saja. Proses, misalnya, afala ta'qilun, diulang-ulang. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, diulang-ulang. Apa kamu nggak menggunakan akal? Apa kamu nggak mau mikir? Kalau kita bilang bahasa Betawi, lu ada otaknya nggak? Lu pakai otak dong, lu pakai otak dong, lu pakai otak dong, sering begitu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Juga soal bersyukur, sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu prinsip-prinsip, kalau kita perhatikan yang diulang-ulang itu prinsip semua. Soal Adam, penciptaannya, ketika iblis tidak mau sujud,
Ini diulang-ulang beberapa kali agar kita memahami bahwa hakikat sombong itu jangan sampai ada di tubuh manusia. Sombong itu bagian daripada iblis. Begitu dia bukannya nggak mau taat atau gimana, dia sombong. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Saya lebih mulia, saya lebih hebat. Nah, ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi berbangsa, bernegara. Kalau kita sudah mulai berkata, lu nggak ada apa-apanya, gue nih yang hebat. Lu nggak ada apa-apanya, gue yang canggih. Nah, itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Begitu. Dan itu memang tujuannya supaya kita lebih meresapi dan memahami makna dari ajaran itu ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Betul sekali agar kita memahami, mendalami, dan kita juga ulang-ulang setiap saat. Dalam hidup kita diulang-ulang semua. Agama Kristen mengulang-ulang doa rosario tiap saat. Doanya sama, berulang-ulang. Agama Hindu mengulang-ulang Matrem Gayatri, sama kata-katanya. Sama, semua diulang-ulang. Agama Buddha mengulang-ulang tasbih yang bacanya Om Mitabah, sama, berulang-ulang. Orang Islam menggunakan zikir subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, berulang-ulang. Jadi pengulangan itu adalah dasar semua agama. Untuk apa? Untuk membentuk satu keyakinan yang hakiki. Semua agama prinsipnya mengulang-ulang. Begitu. Lancar kaji karena diulang. Pak Guru ngulang-ulang. Kalau nggak ada ulangan, nggak naik kelas kita. Begitu, saudara. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari Pak Agus Sidikdo nih. Bagaimana tuntunan Al-Quran menghadapi wabah virus COVID-19? Baik. Nah, Bang Vito, Ya. Mas Vito, dan maaf saya nanya kelahiran supaya saya enak ngomongnya. Ya. Kalau lebih tua saya akan berkata maaf guru. Ampun. Biar cair. Kalau ini Bang Fatih Karim ini masih muda tapi ilmunya udah lautan. Ya, jadi saya begitu ya. Sekarang kita masuk nih ya pada poin yang langsung kita bisa gunakan intinya dengan kekinian ya. Ya. Bagaimana nih dengan COVID-19 nih sebenarnya apa nih ya tindakan kita, upaya kita bagaimana nih? Jadi begini. Sebelumnya kita pahami dulu tentang COVID-19 itu kayak apa ya. Apakah ini yang terjadi? Sebagian berkata ini azab. Sebagian berkata ini ujian, sebagian berkata ini cobaan, sebagian berkata ini keteledoran manusia, sebagian berkata dan lain-lain pendapatnya. Silahkan lihat dari sudut manapun, itu hak antum, hak Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan bahwa surat An-Nisa ayat yang ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Apa-apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulah tanganmu sendiri. Dari sini kita bisa memahami COVID itu kebaikan atau keburukan. Jangan bilang ada hikmahnya dulu, secara umum dulu. Kalau secara hikmah itu kita bisa secara personal, cara pandang, sudut pandang kita melihatnya. Secara global, jelas ini merusak. Secara global, jelas ini tidak diharapkan. Maka kesimpulan kita pasti dari ulah tangan manusia. Karena Allah tidak pernah mencelakai hambanya. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Jadi ulah tangan manusia, kecerobohan, keteledoran, pembuatan Wuhan 400 dalam biological weapon ini yang bocor dan kemudian akhirnya menjadi wabah yang melanda ke seluruh dunia. Bukankah ada 80-an negara yang sudah menuntut Cina? Ini sebagai bukti bahwa ini benar-benar sebuah keteledoran dari tangan manusia. Namun, bagi kita saat ini di Indonesia, kita bisa ambil hikmahnya. Hikmahnya bulan Ramadan ada COVID lagi. Berarti Allah sedang ngajarin kita. Waktunya nih, kalau nggak diginiin kita, Bang Vito, kita nggak sadar-sadar. Iya, betul. Diginiin kita jadi sadar bahwa pentingnya kita berbagi. Kalau nggak Indonesia hancur ini.
tingkat kemiskinan dari 19 juta orang nembus 38, sekarang konon nembus 60 juta loh yang miskin loh. Kalau semakin banyak yang miskin, mereka tuh perlu makan. Kalau nggak ada makanan, maka akan terjadi kejahatan dan penjarahan. Kalau penjarahannya merata, akhirnya menjadi chaos. Kalau chaos, siapa yang rugi? Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Kita menjadi negara yang lemah. Saling asah, saling asih, saling asuh, nggak ada lagi. Adanya saling gontok-gontokan. Omni vivo ex ovo, katanya gitu ya. Manusia itu serigala, menjadi serigala bagi manusia yang lain. Ini bahaya buat kelangsungan hidup negara. Karena itu kita lagi dijewer oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Saya merasa begitu, Bang Vito. Ayo segera kembali. Ayo. Lagi dijewer kita semua oleh Allah. Jadi kita lagi diingetin, ayo berbagi. Berbagi enggak? Itu milik saya loh, kata Allah. Sekarang Allah tuntut, ayo bagi saudaramu, bagi tetanggamu. Bahkan Nabi Muhammad mengatur, memberikan arahan, tidak beriman kalian. Siapa dia ya Rasul? Dia yang kenyang, sementara tetangganya lapar. Perhatikan kata tetangga di sini, Bang Vito. Iya. Tetangga loh. Bukan Islam loh. Tetangga, kata Nabi. Maka kalau tetanggamu lapar, apakah dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, selama dia tetanggamu, udah. Kalau dia lapar, kasih. Haram kita, dia agamanya ini, nggak boleh, haram. Tidak beriman kau, kata Nabi. Mau dia Islam, Kristen, Hindu, Protestan, Konghucu, mau dia India, Cina, Arab, Jepang, mau dia orang Sumatera, Kalimantan, Batak, Minangkabau, mau di Papua, mau di Bali, mau dia Sulawesi, Makassar, nggak ada batasan. Di situ universalitas Islamnya. Dan Quran mengajarkan ini. Ya diantaranya supaya kita saling ta'aruf. Ayuhan nas, kata Allah. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku nih, kata Allah, yang menciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan ketahuilah, untuk saling mengenal, lita'arafu. Dan kalau kita buka ayat yang lain, menyelamatkan satu nyawa, itu sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia sedunia. Bagaimana nggak indah begitu loh. Ya, kepada para dokter yang sedang berjuang di COVID-19 ini, Anda itu jihad. Kami tuh iri dengan Anda, karena Anda menyelamatkan satu manusia. Anda punya pahala di mata Allah menyelamatkan seluruh umat manusia. Kurang lebih begitu. Iya. Ini ada Bang Fatih Karim kalau mau menambahkan ini. Ustaz Fatih. Ini juga ada jemaah dari Masjid Baitul Haq yang ingin bertanya langsung. Ada. Silakan. Bisa dibantu admin untuk videonya. Ada Pak Halim Salawat. Ada? Silakan, kami dengar. Sambil menunggu, jadi ini masa sabar dan sholat membantu kita ya, Ustadz ya. Pak Halim. Pak Halim, silakan Pak Halim. Pak Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Halim. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Ustadz, tadi ada penjelasan tentang kita beriman pada Injil dan Taurat adalah bagian daripada keimanan kita, seperti penjelasan Pak Ustadz tadi. Tapi pada zaman Rasulullah, Umar bin Khattab pernah memegang lembaran-lembaran Injil itu langsung ditegur sama Rasulullah. Mungkin mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Ya, Pak Halim, terima kasih. Silakan. Ini ada pertanyaan soal kitab-kitab terdahulu, ya, Injil, Taurat dan sebagainya. Konteks pertanyaannya tadi soal perubahan. Soal perubahan. Jadi jawabannya Taurat juga dulu begitu. Injil juga dulu begitu.
bukan saya meminta mengimani Taurat yang sekarang, dan juga kita tidak meminta untuk mengimani Injil yang sekarang. Ya, dahulu Quran belum lengkap, belum komplit, belum pada ayat yang terakhir, dan itu terjadi pada periode Mekah kalau saya tidak salah, mohon koreksi. Ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Injil, tentu ditegur oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang namanya ahli kitab nggak ada lagi kecuali awal mula periode wahyu turun untuk pertama kali. Karena ketika periode masuk Madinah, nggak ada lagi yang namanya ahli kitab. Turun surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Ya, dan saya potong langsung, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dengan turunnya ayat itu, orang kafir terdiri dari dua. Yang pertama orang musyrik yang menyembah berhala. Kafir jenis yang kedua ahli kitab yang masih mempercayai memegang kitab sebelumnya. Begitu, karena telah turun universal, berlaku untuk semua. Sedangkan Taurat untuk Bani Israel, ya. Sedangkan Injil juga itu pada Nabi Musa, Bani Israel yang ada di zaman Nabi Isa. Maka itu Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad." Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Begitu penjelasannya Pak Salman. Pak siapa? Pak Salim. Jadi Nabi Isa itu berkata, "Hai Bani Israel, aku ini rasul buat kalian." Ya, aku ini membenarkan kitab yang sebelumnya datang, yaitu Taurat, dan aku juga mengajarkan Injil, dan aku juga memberikan kabar gembira atas yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Tetapi kata Allah, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapa yang lebih zalim? Orang-orang ini loh, padahal dia mengajak kepada agama Islam. Jadi bukan maksud untuk beriman sekarang. Saya lagi bicara soal zaman dulu Taurat dirubah-rubah, dihina oleh kelompok yang kafir terhadap Taurat. Zaman dulu Injil juga dicoret-coret, dirubah-rubah oleh orang yang kafir terhadap Injil. Surat Ali Imran ayat 52. Ya, yang taat tinggal sedikit. Sampai Nabi Isa berkata, "Man ansari ilallah." Siapa yang tolong agama Allah ini? Begitu. Begitu juga zaman Nabi Muhammad, ya. Banyak orang yang coba-coba, tadi saya pengantar, coba-coba merubah Al-Quran. Karena ini dijamin oleh Allah tidak bisa dirubah, maka sampai sekarang ente buka Quran di Saudi, di Irak, di Yaman, di Bahrain, di Qatar, di Malaysia, di Brunei, semuanya sama percis, tidak ada satupun yang berbeda. Kenapa? Karena Allah yang jamin. Al-Hijr 9. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Begitu. Baik. Ini barangkali pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah Al-Habsi. Barangkali beliau ingin bertanya langsung melalui video. Bisa dibantu? Silahkan. Admin. B, pertanyaan saja. Ustaz Fatih Karim. Kafir dan musyrik itu berarti kurang lebihnya sama atau gimana? Begini, kafir terdiri dari dua. Satu musyrik, satu ahli kitab. Dalilnya tadi dibaca. Jadi, innallazina kafaru, sesungguhnya orang kafir, musyrik, dan ahli kitab. Ahli kitab, ini kafir. Musyrik, ini kafir. Gitu. Jadi innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang kafir ada yang berbentuk ahlil kitab, ada yang berbentuk musyrik.
Ini kafir mutlak. Ya. Kafir secara syariat, secara hakikat. Begitu. Namun kafir yang lain ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ada juga. Secara bukan mutlak, tapi secara perbuatan. Begitu. Orang-orang yang demikian bertaubatlah agar terhindar daripada kekafiran. Namun betul sedikit saya membenarkan kata-kata dosen Muhammadiyah tadi. Mengatakan kafir itu hak prerogatif Allah kepada orang yang telah bersyahadat. Haram kita katakan kafir loh, nggak boleh. Tapi kepada orang yang tidak bersyahadat, kalau kita tidak kafirkan juga salah. Oke. Begitu. Paham. Baik, Ya, Pak Abdullah Al-Habsi Ya, sudah terima kasih. ada. Silakan Pak. Ya, Pertanyaan. terima kasih. Terima kasih, Majelis Baitul Haq, pengurus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ini Habib Abdullah ini bukan nanya, ini sedang ngajarin kita ini. Beliau udah paham nih Pak Habib Abdullah ini Habib. Ya Habib, beliau ini sedang mengajarkan kita. Jadi menyebut kafir kepada orang yang bersyahadat salah besar. Tapi tidak mengkafirkan orang yang tidak bersyahadat salah besar. Jadi tempatkanlah di tempatnya masing-masing. Orang yang bersyahadat haram ente kafirin. Tapi orang yang tidak pernah bersyahadat haram ente nggak bilang kafir. Begitu. Alafu Bib, Babe. Babe Haikal, aneh mau nanya masalah ini Be, ini agak menyimpang, nggak apa-apa ya Be ya. Ini Ya silakan. ada Ustadz, ada kajian-kajian sebelum Ramadan mengatakan bahwa pada tanggal 15 Ramadan ini sebentar lagi nih, besok-besok nih. Nah ini apakah ada urutan daripada awal-awal mau kiamat, peristiwa-peristiwa awal, urutan daripada kiamat. Ini ada hadis juga yang menunjukkan. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di sini walaupun menyimpang, nggak apa-apa ya Bib, ya alafu nih Bib. Bib Habib, Babe. Ini Habib juga Babe. Begini. Betul, sekarang akhir zaman. Tapi zaman belum berakhir. Beda. Betul sekarang akhir zaman, tapi zaman belum berakhir. Alhamdulillah. Dari setelah wafatnya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah, itu udah masuk akhir zaman. Udah lewat. Alaikum bisunnati wa sunnatan khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ditanyakan, kami ya Rasulullah, berapa tahun ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? 25. Gitu kan? Khamsa isrin. Apa 35? Khamsa salasun. Maka itulah masa setelah khulafaur rasyidin. Abu Bakar memerintah dari 632 sampai 634. Umar bin Khattab setelah 634 sampai 644. Utsman bin Affan 644 sampai 658. Ali bin Abi Thalib 658 sampai 663. Setelah itu, khalas, akhir zaman sampai sekarang, tapi zaman belum berakhir. Maka Rasulullah bilang, andai kata besok kiamat dan kau masih menggenggam benih untuk ditanam, tanamlah. Tanamlah. Artinya apa? Jangan berkata, ini udah akhir zaman, udahlah. Haram. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, walaupun dhaif, saya sampaikan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kita padukan. Ini zaman, akhir zaman, betul, tapi zaman belum berakhir. Adapun hadis yang menceritakan tanggal 15 itu, malam Jumat, ada suara, kamu mesti begini, itu diteliti Pak, itu bukan hadis Pak. Ya, bukan hadis sebagai acuan dan pedoman dan pegangan. Tapi namanya umat zaman sekarang, semua hadis tentang akhir zaman dilalap semuanya gitu. Padahal tidak demikian, ya. Baik, Begitu. Pak Abdullah Al-Habsi, terima kasih. Babe, sayang sekali waktu kita sudah sampai di penghujung. Barangkali ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada jemaah terkait dengan
Baik. kajian kita. Pesan terakhir saya adalah Al-Quran wajib kita cintai, kita pentingkan, kita butuhkan, kita pegang di atas segala apapun yang ada di muka bumi. Al-Quran lebih mulia daripada benda apapun di muka bumi. Al-Quran lebih hebat, lebih indah, lebih agung dari emas ribuan kilogram, dari emas sebesar gunung, dari mobil yang kita punya, dari rumah yang kita punya, tidak ada seujung kuku mulianya dengan Al-Quran. Maka ya teman-teman pencinta Quran, ini luar biasa. Guru kita mempelopori cinta Quran, patut kita support, patut kita dukung. Juga Bang Vito di Masjid Baitul Haqnya Puri Gading juga kita support, kita dukung bahwa Quran, Al-Quranul Karim ini tidak akan pernah bisa selesai untuk ditulis. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal barru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kandungan Quran ini seluas 7 samudra, walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun ditambah tidak akan bisa selesai. Berapa banyak ranting-ranting pohon di muka bumi. Bukan cuma ranting pohon di hutan Sumatera, tambah hutan Kalimantan, tambah hutan Papua, tambah hutan Sulawesi, tambah hutan Amazon. Semua ranting itu dijadikan mata pena untuk menuliskan Al-Quran. Tidak akan pernah bisa selesai menulis kandungan Al-Quran. Al-Quran yang kita pegang ini adalah semulia-mulianya benda di muka bumi. Karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sekarang tantangan Allah belum terjawab. Hei orang kafir, silahkan buat seperti Al-Quran, surat Al-Anfal. Nggak mampu, turun surat Hud, 10 surat saja. Nggak mampu, buat 1 surat aja. Nggak mampu, ajak semua penolong-penolongmu untuk buat seperti ini. Nggak mampu, ajak selain Allah, kumpulkan seluruh ahli bahasa Arab, kumpulkan seluruh orang yang pakar, jin diajak, malaikat diajak, komputer diajak, robot diajak, buat 1 surat saja seperti Inna atau Innakal Kausar. Ayo kalau bisa. Tapi sampai sekarang belum ada yang terjawab. Bahkan Allah turunkan lagi, misalnya dalam surah An-Nahl, ayo kalau nggak mampu membuat atau mendatangkan 1 surat, buat rubah-rubah saja deh. Tidak juga. Dirubah pun nggak bisa. Nih kita rubah nih. Fathah ganti kasrah di tip X. Nggak bisa juga. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati rabbi. Sampai akhir zaman dijamin oleh Allah tidak ada yang bisa rubah fathah jadi kasrah, tidak ada. Kasrah jadi domah, tidak ada. Betapa indahnya. Dan ini ada di depan mata kita. Lalu Allah bilang, Anda semua tidak akan sanggup membuat. Dan kalau masih ragu terhadap kebenaran Quran, buat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba kalau kau masih ragu bikin. Dan kata Allah, fa illan taf'alu, kalau kau tidak bisa, walan taf'alu, la abadan. Ya, dan Anda tidak akan bisa selama-lamanya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah dengan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Demikian jamaah Masjid Baitul Haq Puri Gading yang saya hormati dan sahabat cinta Quran yang saya cintai, ya. Mudah-mudahan ini yang singkat membuka cakrawala kita. Dan ini Bang Fatih, ya, terima kasih kepada Puri Gading. Ini saya buat ini Bang Fatih. Ini namanya Smart Quran. Satu-satunya di dunia dan saya sendiri yang presentasi di percetakan Quran di Madinah. Istimewanya adalah istimewanya adalah lihat, ini ada barcode-nya. Tinggal download aplikasi Smart Quran, baca, lagi baca ini, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad dara. Apa sih artinya? Barcode-nya tinggal di-scan, cetok, keluar. Ente mau tafsir apa? Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Jalalain,
bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada semua. Departemen Agama, ada semua. Mau suara, mau dengar Misrawi, ada 11 suara. Mau Misrawi Rashid, mau saya Abdul Basit, Abdul Samad, ada semua. Jadi, ini saya udah hitung. Harganya 72 juta satu biji. Kalau dihargain, tapi kita nggak komersil. Ganti ongkos cetaknya doang, cepet. Baik. Babe Haikal Hasan, terima kasih atas waktu dan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita bersama. Sekaligus saya mau mengingatkan kepada para jemaah untuk membantu para mustahik yang terdampak COVID-19 dengan menyalurkan infak sedekah Anda melalui paket sembako, satu paketnya Rp150.000 di nomor rekening Bank Syariah Mandiri, ini bank rekening Baitul Haq, di Bank Syariah Mandiri nomor 7120170170109. Sekali lagi 7120170170109. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Babe. Sekali lagi, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan kalau COVID-nya lewat, bisa datang langsung ke masjid kami. Insya Allah saya ke Puri Gading. Di Puri Gading. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fatih Karim.